menunjuki kita jalan kebenaran, dan memberikan taufik untuk mengikuti dan meniti jalan tersebut. Yang kalau bukan karena Allah yang memberikan hidayah kepada kita, kita nggak akan pernah merasakan nikmatnya hidayah. Kita semua tahu bagaimana Abu Talib yang merawat Nabi alaihi salatu wasallam sejak kecil, bahkan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau diperintahkan untuk berdakwah, sampai mati dia tidak menerima agama Allah ini. Bagaimana dengan seorang ayah yang sejatinya ayah itu cinta sama putranya? Allah Azza wa Jalla mengangkat Ibrahim sebagai utusan Allah. Dan Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran Al-Azim, Allah senantiasa menyebutkan idh qala Ibrahim li abihi wa qawmihi, li abihi wa qawmihi. Ketika Ibrahim berkata untuk ayahnya dan kaumnya, Allah selalu sebutkan bapaknya dan kaumnya, yang seharusnya seorang ayah itu bangga, senang anaknya jadi utusan Allah. Tapi ternyata sang ayah menentang, mengancam, bahkan ikut serta membakar putranya sendiri. Supaya kita tahu nikmat hidayah itu nikmat yang mahal sekali. Oleh karena itu dalam setiap sholat kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Malam ini tanggal berapa? 19 Sya'ban. Hanya tinggal hitungan hari kita memasuki bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan dan membimbing kita untuk puasa. Karena banyak yang hadir di bulan Ramadan tapi nggak puasa. Agar kita juga dibimbing untuk bisa qiyamul lail. Karena ada orang-orang yang puasa di bulan Ramadan tapi nggak sholat. Subhanallah jemaah. Dan semoga Allah memberikan kepada kita Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Ahibati fillah, kita masih membahas tentang aib dalam pernikahan ya. Di antaranya adalah bagaimana kalau yang dinikahi atau yang menikahi ternyata al-khuntha al-mushkil. Ada bahasa Arab pasaran ya yang biasa dipakai di kalangan Arab-Arab Indonesia ini, ucapan mahnus. Makhnus artinya, makhnus itu apa artinya? Apa? Bencong, banci. Sebenarnya enggak. Asal katanya itu al-khuntha al-mushkil itu adalah orang yang lahir punya 2 alat kelamin. 2 alat kelamin. Yang bahasa sekarang nyebutnya intersex. Secara kedokteran disebutkan dalam setiap 1000 kelahiran itu ada 1 biasanya yang Allah ciptakan dengan seperti itu.
Kenapa? Hidup ini ujian. Allah itu tidak ditanya kenapa dia berbuat. Enggak. La yus'al amma yaf'al. Kenapa? Karena Allah pemilik alam semesta ini. Wa hum yus'alun, dan manusia yang bakal ditanya. Engkau yang bakal ditanya tentang perintah dan larangan. Perintah engkau kerjakan, larangan kau tinggalkan. Itu manusia akan ditanya. Makanya ada orang yang lahir buta. Nggak ada yang mau lahir buta. Ada yang lahir cacat, tidak punya kaki. Dan subhanallah jemaah, ada yang setelah besar Allah ambil kakinya. Kita lihat ya, ada yang lahir nggak punya kaki, tapi ada orang yang besar Allah ambil kaki. Ada yang lahir buta, tapi ada manusia yang setelah besar Allah bikin buta. Supaya kita tahu hakikat kehidupan ini. Ini bukan tempat untuk bersenang-senang. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara buat orang beriman. Maka kalau antum lagi susah, lagi punya masalah, antum harus tahu, loh iya kan ana di penjara. Pantas seorang di penjara mau bersenang-senang, diketawain sama sohibnya, mas, antum di penjara. Oh iya yo, penjara gitu orang. Makanya orang di penjara itu semua gerak-geriknya terbatas. Tapi ternyata dalam kehidupan dunia pun ada kesenangan. Dan ternyata lebih banyak senangnya kita daripada susahnya. Antum coba hitung. Dalam yang umurnya, umur berapa antum? 21. Dalam masa 21 tahun, berapa kali antum susah? Coba antum ingat-ingat. Banyak. Masya Allah. Dibandingkan dengan senangnya, lebih banyak susahnya apa senangnya? Berarti susahnya sedikit. Sedikit jemaah. Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra. Allah tidak mengatakan bersama kemudahan ada kesulitan. Enggak. Bersama kesulitan ada kemudahan. Karena hukum asalnya orang itu mudah hidupnya. Jadi kalau orang mudah, bentar lagi ada kesulitan, kan hidupnya menderita dia. Ketika dia sedang senang lalu dikasih tahu bentar lagi ada kesulitan, aduh, nggak jadi senang, nggak jadi mudah. Antum lagi makan enak dikatakan bentar lagi ada gempa ini, aduh, nggak jadi makan lah. Maka Allah tidak menyebutkan bersama kemudahan ada kesulitan, tapi bersama kesulitan ada kemudahan. Karena hukum asalnya udahlah. Maka ketika antum mendapatkan cobaan, karena urusan al-khunthal muskil ini rahasia. Ada orang yang dalam kondisi seperti itu, tapi nggak ada yang tahu kecuali keluarganya. Apa hukumnya? Dikatakan la yasih, nikahnya nggak sah. Nikahul khuntha al muskil. Orang intersek ini ada dua. Ada yang muskil. Muskil itu belum jelas kecondongan dia ke perempuan atau laki-laki. Beda sama waria. Kalau waria ini apa nih? Waria cuma wanita pria. Hah? Iya. Waria itu laki apa perempuan? Waria wanita pria, bukan pria wanita ya. Jadi waria itu laki, laki dia laki. Ada yang bencong,
Kalau perempuan laki itu tomboy. Tomboy itu bahasa Inggris? Enggak. Tomboy. Iya, bahasa Indonesianya apa? Kalau perempuan kelaki-lakian. Nah, bahasa Inggris itulah. Atau bahasa Indonesia? Sudah jadi bahasa. Ada. Antum lihat kadang-kala perempuan ya naik motor laki, rambutnya petal-petal. Iya. Ini yang akhirnya muncul LGBT dari orang-orang seperti ini. Kalau ini tidak, ini normal. Artinya Allah Azza wa Jalla menciptakan dia seperti itu. Kalau yang waria, bukan, dia laki-laki tapi mau jadi perempuan. Kalau yang perempuan menjadi laki, kita ditomboy, dia kodratnya perempuan. Kalau ini enggak, kodratnya memang dia muskil, nggak jelas, nggak sah nikah dengan dia, baik sebagai suami atau sebagai istri. Ini secara kesepakatan para ulama. Kenapa? Karena akadnya meragukan. Kok akadnya meragukan? Ya meragukan. Kedua mempelai itu syaratnya satu perempuan, satu laki-laki. Ini boleh jadi dia laki-laki, boleh jadi dia perempuan. Tiba. Bagaimana kalau menikahi muskil, intersek tapi udah jelas, statusnya udah jelas. Sekarang ini kan, ya Allah, manusia itu benar-benar melampaui batas. Di beberapa negara di barat itu ada wacana, nggak tahu wacana ini sudah direalisasikan atau belum. Ada wacana jenis kelamin itu nggak ditulis ketika lahir. Jenis kelamin anak lahir itu nggak ditulis jenis kelaminnya. Kenapa? Karena mereka berpendapat jenis kelamin itu hak manusia untuk menentukan. Makanya sekarang ada istilah transgender. Karena mereka berpikir, oh itu hak manusia menentukan. Maka orang tua jangan menyebut ini perempuan atau laki. Subhanallah. Sampai ke sana, bayangin. Usaha untuk merusak. Awalnya mereka hanya memberikan propaganda agar manusia punya pikiran menyimpang. Kemudian mereka mau menjadikan ini sebuah undang-undang, sebuah aturan di mana orang tua nggak bisa lagi menetapkan jenis kelamin anaknya. Makanya nggak ada ceritanya anaknya antum apa, USG gitu ya. Oh perempuan, nggak ada istilah itu. Anaknya antum apa? Nantilah kalau sudah besar anak kasih tahu. Bayangin. Yang biasanya dulu orang tua dengan USG itu senang ngelihat anaknya, oh laki, oh perempuan gitu. Sekarang itu dihilangkan. Karena untuk mengetahui jenis kelamin itu kapan? Ya kalau sudah besar nanti dia. Dia punya hak untuk menentukan jenis kelamin apa. Nah, ini ketentuan Allah Azza wa Jalla, bukan ketentuan manusia. Kalau tadi Allah tentukan nggak jelas, kalau ini Allah tentukan jelas. Dia memiliki dua alat kelamin, tapi udah jelas. Jelas apa? Oh ternyata dia datang bulan, berarti dia lebih ke perempuan. Oh ternyata dia mimpi basah, keluar mani dari kemaluan laki-lakinya. Oh berarti dia laki-laki. Atau seperti tumbuhnya buah dadanya. Jadi ini al-khuntha ghairil muskil. Udah jelas. Apa hukumnya menikah dengan yang seperti ini? Disebutkan yathbutul khiyar. Ya kembali kepada yang menikah. Dia punya hak melanjutkan pernikahan atau membatalkan pernikahan.
Antum, siapa nama antum? Farhan. Farhan menikah, malam pertama dilihat calon istri punya 2. Antum boleh lanjutkan, boleh batalkan. Antum lanjutkan apa batalkan? Ini hak lo jamaah, ini hakul khiyar. Ini menurut pendapat Hanabila dan wajah inda Syafi'iyah, dan ini pilihan Syekh bin Utsaimin. Walaupun ada pendapat lain, enggak, karena dia udah jelas perempuan, udah jelas dia punya rahim, dia haid, walaupun dia punya 2 alat kelamin. Nah, yang seperti ini nanti boleh operasi, bukan merubah gendernya, tapi memastikan gendernya. Karena memang dia punya 2 alat kelamin. Bukan laki dijadikan perempuan, perempuan jadi laki, enggak. Jadi kadangkala ada orang yang ketika dia kecil sama ibunya dianggap perempuan. Tambah besar, tambah besar, tambah besar, keluar jenggotnya aja. Iya, ternyata dia lebih kepada laki-lakinya. Di sini dia boleh melakukan operasi, memastikan gendernya, bukan merubah gendernya, enggak, tapi memastikan oh ternyata dia laki-laki seperti itu. Jadi di sini ketika sudah pasti, atau seorang perempuan dia menikahi seorang laki-laki, ternyata di malam pertama punya 2 alat kelamin. Dia tahu, ya Allah kok kayak gini, dia pun punya hak khiyar, melanjutkan pernikahan atau memutuskan, membatalkan pernikahan. Kenapa kok sebagian mazhab itu membolehkan hak khiyar? Pendapat lain nggak boleh, udah dia perempuan udah nggak boleh antum punya pilihan. Karena disebutkan ya secara manusiawi orang itu nggak nyaman gitu. Ini yang normal. Karena banyak orang nggak normal, tembok pun jadi. Na'udzubillah jemaah. Semoga Allah memberikan afiah kepada kita. Makanya doa yang paling mulia, atau di antara doa yang paling mulia adalah memohon al-afiyah. Ketika Abbas paman Nabi SAW minta doa, meminta doa kepada Rasulullah SAW, alimni doaan, kata dia. Apa kata Nabi SAW? Ya Abbas, atau ya Ammil Abbas, salillah al-afiyah, mintalah kepada Allah al-afiyah. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Besoknya minta lagi, karena dianggap doanya ini kok kurang spesial ya. Kan kalau cuma minta afiyah kan semua orang minta lagi doa. Lalu Nabi SAW mengatakan salillah al-afiyah, minta afiyah. Kalau engkau dikasih afiyah, engkau dikasih kebaikan dunia dan akhirat. Afiyah itu selamat, sembuh, selamat dari segala bala, petaka, sembuh dari segala penyakit, selamat dari segala urusan-urusan yang ruwet. Itu namanya al-afiyah. Maka kita memohon kepada al-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Kita minta untuk semua lini kehidupan kita. Baik. Udah selesai. Jadi kita faham, antum sudah faham kalau ternyata di malam pertama antum lihat kayak gitu, apa hak antum. Kemudian di sini ada pembahasan tentang al-uqmu, tentang mandul yang sempat kita singgung pada waktu itu. Disebutkan uqm ini secara bahasa artinya al-qat'u. Qata' itu memotong. Wal aqim istilahan, aqim adalah seorang yang tidak bisa punya anak atau wanita yang tidak bisa hamil.
Lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha. Subhanallah ya. Sebagian orang sedih, seakan-akan hidupnya hampa ketika tidak punya anak. Bahkan mungkin dia merasa Sang Pencipta tidak adil kepada dirinya. Kenapa kakaknya punya anak? Kenapa adiknya punya anak? Kenapa sohibnya punya anak? Kenapa tetangganya punya anak? Kenapa orang-orang punya anak? Kenapa aku nggak punya anak? Kadangkala ingin dia teriak, kenapa aku seperti ini? Tapi apabila dia sadar dia adalah makhluk ciptaan Allah, dan dia tahu bahwasanya Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, maka perasaan itu perlahan-lahan akan hilang. Lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha. Milik Allah kerajaan langit dan bumi, bukan milik kita. Kita nggak punya hak apa-apa cuma. Maka sebagian kita, kalau dia ngelihat kulitnya kok antum putihan mana sama dia? Hah? Sama-sama hitam. Kadang-kala kita kalau duduk di sebelah yang putih ya Allah, putih banget dia. Anak punya kakek ketika haji, dia bahagia sekali kalau duduk sama jemaah haji dari Afrika. Ya Allah, putih banget. Karena dia membandingkan dengan yang lebih hitam. Tapi itulah, kita itu nggak bisa milih jemaah. Makanya nggak boleh juga manusia merubah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Engkau nggak punya hak. Allah bikin kulitmu hitam, nggak punya hak kau ganti jadi putih. Nggak ada. Engkau seperti itu, ya udah terima. Jangan antum menyalahkan orang tua, mengatakan, bah, abah ini kok nggak cari harim yang jamilah gitu, bah. Akhirnya anak-anaknya kayak gini. Artinya abahnya, kan ada orang menikah dalam rangka memperbaiki keturunan kan, karena seperti itu. Jadi anaknya nyalahkan abahnya. Atau kalau umminya jamilah, tapi ternyata dia nggak jamil, dia protes sama umminya, ma, umma kok mau sama abah kayak gitu. Jadi anaknya jadi korban gitu loh. Pikirnya anak seperti itu. Enggak jamaah. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Allah yang bikin antum kayak gitu. Bukan karena ayah bundanya tampan dan cantik, anaknya jadi ganteng dan ayu. Enggak. Anak ingat dengan seorang, anak diceritai oleh seorang di Jakarta. Ada salah satu orang sukses di Jakarta, kaya raya. Ketika dia menikah, seharusnya orang itu hamil kan normal. Ya udah, yang nggak bisa hamil normal baru ikut apa istilahnya? Program promil ya, program hamil baru seperti. Enggak, ini normal. Tapi karena dia pinter dan istrinya pinter juga, maka dia bayar 48 dokter, orang kaya aja, untuk program anaknya itu mendapatkan sperma yang paling sempurna. Kan kalau normal ya nggak tahu sudah, dia akan ketemu yang mana. Kan sperma itu ribuan, jutaan, nggak tahu anda, jangan tuh pernah ngitung. Wallah. Tapi yang jelas katanya banyak ya. Cuma yang jadi kadang-kala cuma satu. Nah, ini diprogram sama dia, dicarikan yang paling bagus, bertemu dengan sel telur yang paling bagus, diproses di luar, setelah itu baru disuntikan ke istrinya. Lahir anaknya cacat.
dengan entah berapa puluh penyakit, supaya manusia sadar Allah yang menetapkan engkau. Maka anak itu nggak usah protes sama ibunya, wala protes sama bapaknya. Mungkin suatu hari engkau berpikir, dengan aku memilih bundanya yang cantik, anak-anakku akan cantik. Boleh jadi lahir cacat anak. Karena yang punya hak menciptakan itu Allah Azza wa Jalla. Maka Allah katakan, lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki, bukan apa yang dikehendaki manusia. Bukan, itu kehendak Allah Azza wa Jalla. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima. Tadi ada yang dikasih anaknya semua perempuan, semuanya perempuan. Ada yang semuanya laki. Sampai ada seorang ayah yang istrinya hamil yang ke-9. Bayangkan, anaknya 8 semuanya perempuan. Kata sang ayah, dia kepingin anaknya laki. Di hari kelahiran bapaknya nunggu di luar ya. Ini dulu mungkin belum ada USG, jadi nggak tahu. Lahir di dalam, anaknya perempuan. Nangis ibunya. Loh, dokternya heran. Kok anaknya sehat, sempurna, ayu, lucu, kok nangis, kata dia. Iya dok, suami anak ngancam anak, kalau anaknya perempuan lagi anak mau diceraikan. Kata dokternya, siap, aku yang jumpain suami. Keluar dokternya, oh ya dok, biasalah. Ya dok, laki dok, laki anakmu, kata dia. Tapi sayang, kata dia, kau harus sabar ya. Kenapa dok, kata dia? Buta anak, cacat dia, dan kemungkinan besar tuli. Dia takut-takutin sama dokternya. Langsung lemas dia. Gimana kalau anakmu perempuan tapi sempurna? Nggak apa-apa dok, perempuan nggak apa-apa dok, sekarang sempurna, padahal sudah lahir anaknya. Dia berpikir untuk menukar anaknya, nggak apa-apa perempuan dok, sempurna, nggak apa-apa dok. Kata, iya anakmu perempuan, alhamdulillah lucu semua, alhamdulillah. Dia baru sadar istrinya itu tidak menciptakan itu anak. Anak itu laki perempuan, bukan dia yang menentukan. Kan katanya ada caranya. Iyalah, cara itu dilakukan oleh manusia, usaha itu diperbuat oleh manusia, tapi tetap yang menentukan siapa? Allah Azza wa Jalla. Ada yang mengatakan kalau ingin laki caranya gini, kalau ingin perempuannya fadhol, nggak apa-apa. Usaha itu boleh dilakukan, nggak apa-apa. Tapi ketentuan bukan ketentuan perempuan, walau ketentuan yang laki. Subhanallah jemaah. Baik. Au yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Dan Allah menjadikan sebagian orang itu mandul. Apakah orang yang mandul tidak boleh berusaha untuk punya anak? Boleh. Nabi Ibrahim terus berdoa. Nabi Zakaria tahu istrinya mandul. Artinya dulu juga bisa diperiksa mungkin jemaah. Makanya ketika Nabi Zakaria mendapatkan kabar gembira akan punya anak, dia heran. Anna yakunu li walad, gimana aku bisa punya anak? Aku sudah tua renta. Wa imraati aqir, istriku mandul, kata dia. Allah ala kulli syai'in qadir. Maka jangan putus asa. Nah, sekarang bagaimana kalau ternyata pasangan hidupnya mandul? Ingat, ini bukan impoten ya. Mandul. Sehat. Artinya dia bisa menjalankan kewajiban memberikan nafkah batin kepada istrinya. Istri memberikan nafkah kepada suaminya. Normal. Kehidupan ranjang mereka normal.
Tapi yang jadi masalah nggak punya anak. Disebutkan ikhtalafal ulama fi hukmi tafriq bisababil uqmi. Ada dua pendapat para ulama masalah membatalkan pernikahan gara-gara mandul. Pendapat yang pertama mengatakan la yu'addul uqmu aiban fi zawjain. Mandul itu tidak dianggap aib dalam pasangan suami istri, enggak. Wala yufsahu bihin nikah, dan nikah juga tidak dibatalkan gara-gara aib mandul. Wa hadza bittifaqil madzahibil fiqhiyyal arba'ah. Ini pendapat 4 imam, 4 mazhab. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kenapa mereka berpendapat bahwasanya mandul ini tidak bisa menjadi alat untuk membatalkan pernikahan? Wa dzalika li anna al-uqma la yamna'ul istimta' wa la yukhsha ta'addi. Karena sejatinya yang namanya kemandulan itu tidak menghalangi untuk bersenang-senang, dan juga penyakit itu tidak nular. Jadi nggak ada alasan pernikahannya dibatalkan. Ya udah dilanjutkan, kan boleh. Boleh jadi mungkin sekarang nggak punya anak. Ada orang yang nggak punya anak 10 tahun, 15 tahun baru dikasih anak. Berarti masih ada kemungkinan urusan bersenang-senang aman, urusan penyakit itu juga tidak menular. Jadi sang istri nggak punya hak untuk membatalkan pernikahan. Bukan berarti dia nggak boleh gugat cerai, jamaah ya. Bukan berarti sang suami nggak boleh menceraikan suaminya kalau menceraikan istrinya kalau istrinya mandul. Ini bicara fasakh, membatalkan pernikahan. Kita akan bahas sebentar lagi. Pisah karena aib ini apakah masuk tolak atau fasakh? Pendapat yang kedua, yu'addul uqmu aiban fi zawjain wa yufsahu bihin nikah. Pendapat yang kedua, mandul itu termasuk aib yang pernikahan bisa dibatalkan. Jadi ada perbedaan antara tolak sama fasakh. Tolak itu dari suami ya. Tolak itu memberhentikan pernikahan, diberhentikan. Fasakh itu membatalkan, seakan-akan pernikahannya nggak ada. Ibn Taimiyah berpendapat, iya, pernikahan dibatalkan gara-gara salah satunya mandul. Ini pendapat Ibn Taimiyah wa Ibnu Utsaimin. Apa alasannya? Wa dzalika li'anna an-nasla min maqasidin nikah. Dikarenakan anak itu, anak keturunan termasuk salah satu maksud dari pernikahan. Syekh Utsaimin mengatakan, laha an tatlubat talab. Perempuan ini boleh minta tolak. Li'anna laha haqqan fil aulad, karena dia punya hak di anak-anak. Wa idza thabata anna zawjaha aqimun falaha an tafsakha nikah. Kalau dipastikan suaminya itu mandul, jadi ada suami nggak mau punya anak, sang istri bisa gugat cerai suaminya. Ini bukan suaminya punya aib ya, bukan mandul suaminya, tapi suaminya nggak mau punya anak. Kan ada anak nikah, enggak anak mau punya anak, istri punya hak untuk gugat cerai. Tapi kalau ternyata suaminya mandul, istri punya hak untuk membatalkan pernikahan, bukan gugat cerai, bukan memberhentikan pernikahannya, tapi membatalkan pernikahan. Baik, dan wallahu alam, sepertinya pendapat yang pertama itu lebih kuat ya. Jadi nggak punya hak untuk minta dibatalkan pernikahan. Nah, pembahasan terakhir di sini, nau'ul furqa baina zawjain bil aib
Wa hukmus sadaqi fihi. Jenis perpisahan karena adanya aib dalam akad nikah atau setelah akad nikahnya itu apa jenisnya? Di sini pendapat Syafi'iyah, pendapat Hanabilah dan pendapat Syekh Ibn Utsaimin ini termasuk fasakh dan bukan tolak. Artinya kalau bicara tolak itu suami yang menjatuhkan tolak. Fasakh ini, pembatalan pernikahan ini dengan dua. Yang pertama dengan syariat itu sendiri yang membatalkan pernikahan. Yang kedua dengan hakim. Ketika salah satu pasangannya murtad, atau tahu-tahu yang dia nikahi adalah adik susunya, otomatis pernikahannya batal. Tidak perlu nunggu keputusan dari hakim. Oh, jelas loh, ini saudaramu, kata dia. Atau saudara dia, mahram dia, dia nggak tahu bapaknya nikah di desa, nggak ngomong-ngomong. Dia ke desa ngeliat, loh kok ada akhwat Jamilah ini, kata dia. Akhirnya dia nikahin. Dinikahin, orang kampung sana ngomong, nggak tahu dulu ada orang dari Surabaya katanya kesini, kata dia. Ya sudahlah, dia nikah. Tahu-tahu sampai Surabaya, umminya cerita, nah abamu pernah zuat di Jember dulu, mak. Ya Allah, ini berarti anaknya. Maka pernikahannya langsung batal. Baik, kita dengarkan adzan dulu.
Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Baik, jadi perbedaan fasakh sama tolak, biasanya tolak itu suami yang menjatuhkan. Fasakh ini membatalkan pernikahan, baik suami atau istri, karena ada aib di pasangannya. Syekh bin Utsaimin menyebutkan, kalau bicara fasakh itu ketetapan yang maslahatnya dirasakan oleh perempuan, kan dia nggak bisa menceraikan dirinya. Dengan adanya hak fasakh, maka ada maslahat buat dia. Tapi laki-laki apa keuntungannya kalau perpisahan ini fasakh dan bukan tolak? Maka beliau menyebutkan ada beberapa keuntungan. Yang pertama, kalau disebut fasakh itu tidak mengurangi jumlah tolak yang menjadi hak dia. Seorang itu punya hak menceraikan berapa kali? Yang boleh rujuk 2, tapi dia bisa menceraikan istrinya berarti 3 kali. Kalau fasakh, maka jumlah hak cerai dia nggak berkurang. Artinya boleh jadi nih, dia karena istrinya mandul, akhirnya terjadi fasakh. Lalu dia menikah lagi dengan seorang wanita. Kemudian dia balik lagi sama istrinya ini, yang mandul ini. Karena dia rasakan walaupun dia nggak bisa punya anak, tapi alhamdulillah dia wanita yang baik. Dia rujuk lagi, hak cerainya tetap 3. Itu kalau fasakh. Tapi kalau terhitung tolak berarti tinggal 2, berkurang tuh. Ini maslahatnya buat laki-laki ya. Kemudian yang kedua, dia ini kalau bicara fasakh, dia bisa menuntut mahar dia kembali kepada orang yang nipu dia. Kalau memang terjadi ada unsur penipuan di sana. Kemudian yang ketiga, ini manfaat sosial. Apa manfaat sosial yang didapat oleh laki-laki? Dia tidak dicap orang yang suka menceraikan. Karena fulan, aduh kemarin dia ini firok sama istrinya, dia baru cerai sama, oh enggak, dia itu fasakh, dia nggak menceraikan istrinya karena memang ada masalah gitu loh. Ini keuntungan bagi laki-laki. Bagi perempuan jelaslah dia akhirnya berpisah sama suaminya. Taib, hukum mahar setelah berpisah karena aib itu, gimana mahar? Kan udah bayar mahar. Sekarang itu kalau mahar mungkin gak terlalu banyak jemaah. Dulu mahar itu banyak jemaah. Kebun kurma. Istri-istri Nabi itu maharnya gak banyak. Sallallahu ala Nabi Wasallam. Berapa? Ya berapa? 400 dirham. 40 ekor kambing aja. Itu nggak banyak. Itu sedikit loh jemaah. Artinya kenapa disebut sedikit? Karena budaya dan tradisi pada waktu itu, umpamanya budaya dan tradisinya adalah 500 juta. Dia nikah dengan 100 juta. Dikit apa banyak? Ya dikit. Oh cuma 100 juta, dikit hitungannya. Tapi kalau dihitung sekarang, waduh banyak, nggak nikah-nikah orang. Nah, dihargai perempuan itu. Tapi termasuk berkahnya wanita itu yang tidak banyak pengeluarannya untuk menikahin dia. Nah, di sini disebutkan ada 2 permasalahan. Yang pertama, hukum mahar setelah berpisah karena aib tadi. Kalau ternyata belum kholwat dengan perempuan ini, kholwat dengan pasangan ini bukan berarti jima. Tapi ini ada beberapa pendapat para ulama, tapi pendapat yang lebih kuat ya sudah, dia berduaan sama pasangannya di dalam ruangan
yang memungkinkan dia untuk berhubungan intim sama istri. Jadi kalau sudah masuk kamar berduaan dan memungkinkan untuk menghubungin istrinya, karena istrinya juga tidak sedang haid umpamanya, ada kemungkinan itu, ya berarti dia sudah berkholwat. Yang mahar harus diberikan. Maka disebutkan di sini, kalau belum terjadi kholwat, baru akad nikah. Baru akad nikah, kemudian ketahuan aibnya. Baik dengan omongan atau kelihatan. Contohnya seorang istri melihat suaminya mandi, dia dari luar, dilihat kamar mandi, loh kok nggak ada barangnya dia. Iya, seperti yang kita bahas kan, ada yang terpotong. Belum terjadi kholwat ini, dia sudah kelihatan itu. Maka di sini kalau ini bicara perempuan yang belum berkholwat dengan laisa lil mar'ati mahrun wala mut'ah. Perempuan nggak punya hak maharnya dia, tidak punya hak mut'ah juga, pesangon atau harta yang diberikan kepada dia kalau suaminya ternyata belum berkholwat dengan dia. Baik itu aibnya di diri perempuan atau aibnya di diri suaminya. Ini mazhab jumhur ulama. Baik. Yang kedua, bagaimana kalau sudah terjadi kholwat? Tadi sudah sekamar berdua dan tidak ada halangan untuk melakukan jima, maka buat perempuan ini lil mar'atil mahrul musamma kamil. Menurut pendapat Hanafiyah dan Hanabila, perempuan punya hak mahar yang sudah disebutkan. Umpamanya dia masuk sekamar sama istrinya, kemudian dilihat ternyata suaminya punya masalah. Contohnya dia punya 2 alat kelamin. Nah gimana nih? Apakah dia punya hak mahar dia ketika dia melakukan pembatalan? Menurut pendapat Hanafiyah Hanabila, iya, dia punya hak mahar dia secara sempurna, walaupun dia yang mengajukan pembatalan. Perempuan yang mengajukan pembatalan. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah di surat An-Nisa ya, ayat 20-21. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'a. Apabila kalian mau ganti istri. Jadi ada poligami, ada poliganti. Iya. Ada suami yang merasa anak kalau suruh ganti tadi, dia merasa istrinya mandul. Dia kan bisa poligami kan? Tapi dia nggak mau poligami. Enggak lah, berat buat anak. Satu aja ruwet kayak gini. Ahsan anak ganti. Iya, boleh. Maka Allah katakan nggak harus laki-laki itu udah antum kan, nggak harus antum pisah sama istri antum. Antum kan bisa nambah, enggak lah. Berat buat anak. Maka Allah mengatakan wa in aradtum istibdala, istibdal, ganti istri di tempat istri yang selanjutnya, ini mau diganti istri yang baru, atau istrinya 4, satu mau diceraikan, mau ganti satu lagi umpamanya. Wa ataitum ihdahunna qintara, dan kalian memberikan kepada salah satu dari istri sekalian ini mahar, harta yang banyak sekali, fala ta'khudhu minhu syai'an. Nggak boleh, jangan mengambil sedikit pun dari mahar yang kau sudah berikan. Atakhudunahu buhtanan wa itsman mubina. Gimana kalian mengambil? Mengambil dengan alasan apa? Mengambil dengan cara yang penuh kedustaan dan dosa yang nyata akhirnya. Mengambil hak istrinya. Wa kaifa ta'khudunahu? Gimana kalian mengambil mahar itu? Waqad afdha ba'dukum ila ba'd. Sedangkan kalian sudah berhubungan satu sama lainnya, sudah bercampur satu sama lainnya. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan istri-istri kalian mengambil dari kalian perjanjian yang berat. Maka ahibati fillah, buat para suami,
Allah menyebut pernikahan itu dengan mitsaqan ghalidh. Kita kadangkala punya akad dengan kawan kita, usaha bareng, bikin proyek bareng, apalah bareng-bareng ya. Sakit nggak hati antum kalau antum dikhianati sama dia? Sakit. Kalau ternyata dia memperlakukan antum dengan kasar, bagaimana dengan pernikahan? Maka para suami hendaklah berhati-hati dengan pernikahan. Jadi ini berkaitan dengan menikah karena aib ya. InsyaAllah kita akan masuk ke pembahasan pada pertemuan yang akan datang, nikahul kuffar, menikahi orang-orang kafir. Masalah ini penting dibahas ya maaf, karena di negeri kita ada yang melegalkan. Bahkan ada seorang doktor yang disertasinya menikah beda agama dan mengatakan nggak apa-apa, dia datang ke dalil-dalilnya ya. Kenapa? Karena dia pelaku. Kita itu sebelum berbuat hendaklah belajar. Tapi kalau antum berbuat, sudah melakukan sebuah tindakan, akhirnya antum mencari dalil yang ada melakukan pembenaran. Dicari dalilnya. Loh, seharusnya sebelum berbuat antum cari tahu ilmunya boleh apa enggak. Jangan antum sudah berbuat lalu antum cari tahu gimana supaya yang ana lakukan ini legal. Na'udzubillah min dzalik. Izin bertanya Ustaz, ada seorang orang tua mempunyai beberapa anak. Ketika melahirkan anak terakhir, anak tersebut tidak diinginkan, kemudian diberikan kepada saudaranya. Ketika sudah besar, anak tersebut merasa sakit hati kepada orang tuanya. Sampai saat ini tetapi tidak memutuskan silaturahmi. Apakah anak tersebut durhaka atau tidak Ustaz? Jazakallahu khairan. Ahibati fillah. Ya. Kadangkala kalau kita mengikuti perasaan, banyak syariat yang dilanggar. Maka seorang muslim dalam hidup ini mengikuti wahyu yang Allah turunkan. Ada anak yang dibuang sama bapaknya. Sang ayah menikahi ibunya, kemudian dia ceraikan ibunya ketika sedang hamil. Akhirnya sang ayah tidak tanggung jawab. Anaknya nggak pernah ketemu sama bapaknya, hidup sama ibunya atau hidup sama orang lain. Apakah kewajiban berbakti putus? Jamaah? Enggak. Tetap itu bapakmu. Artinya sang anak tidak punya hak durhaka. Walaupun biasanya anaknya durhaka, sebagai balasan buat orang tuanya. Tapi engkau tidak punya hak untuk durhaka sama orang tua. Kenapa? Yang hamil engkau itu ibu. Ini sekarang kepada pertanyaan. Engkau tidak akan pernah bisa membalas rasa sakit yang dirasakan ibumu ketika dia hendak melahirkan. Nggak bisa. Kalau setelah lahir dikasihkan orang-orang itu nggak pernah hamil engkau, orang itu tidak pernah melahirkan engkau. Jadi cukup engkau memandang rasa sakit ibumu ketika hamil, ketika melahirkan, yang kalau engkau memberikan semua hartamu kepada ibumu yang membuang engkau tadi, engkau tidak akan membalas kebaikan dia. Jadi hilangkan rasa sakit itu
Cukup engkau memikirkan rasa sakit ibumu ketika melahirkan engkau. Cari alasan. Boleh jadi orang tuamu tidak menginginkan kehadiranmu karena ada perkara-perkara lain. Maka cari udzur buat orang tuamu dan engkau tetap wajib berbakti kepada orang tuamu. Anak ingat ada seorang anak perempuan jam. Dia ikut umroh kemarin, dia cerita. Dia cerita, Ustaz, anak punya bapak itu zalim sama ibu anak. KDRT kita waktu itu yang satu kelas 1 apa kelas 2, yang kakaknya kelas 6, kelas 4. Jadi sudah tahu, sudah melihat bagaimana kelakuan bapaknya, jahatnya bapaknya. Kemudian bapak itu meninggalkan ibu, Ustaz. Kita akhirnya hidup bersama ibu, ibu jadi pembantu, jadi tukang cuci, macam-macam ibu itu, Ustaz. Akhirnya sang anak ini sakit hati sama bapak. Subhanallah, 2 anak ini perempuan ini sukses jamaah kaya raya. Dan dia cerita, ibu ana, Ustaz, nggak pernah menjelek-jelekkan bapak ana. Dan sekarang bapak ana mendekat ke ana, Ustaz. Biasa, ada gula, ada semut. Bapaknya sudah tua, ngelihat anaknya, anak perempuannya sukses, padahal nih bapak nggak pernah ngurusin anaknya. Dia katakan ibu ana nggak pernah menanamkan kebencian. Dan sekarang ana disuruh sama ibu ana, kau punya rezeki bagi sama bapakmu, kasih bapak, kasih adik-adikmu. Masya Allah. Ada seorang yang tahu hidup ini adalah ujian dari Allah Azza wa Jalla. Dan sakit hati itu tidak enak. Antum mau menyimpan sakit hati? Gimana rasanya tadi nih anak yang sakit hati sama bapaknya? Setiap melihat bapaknya, ya dia tidak memutuskan hubungan. Tapi setiap melihat bapaknya, dia ingat nih bapak yang buang aku ini. Engkau lihat kepada kebaikan bapakmu. Dia menjadi penyebab hadirnya engkau di bumi ini. Nah, sebab hadirnya kita itu orang tua kita. Sejahat apapun, sampai Allah mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'hum. Kalau bapak menyuruh engkau melakukan kesyirikan, jangan engkau taat. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'ruf. Tetap engkau dampingi sahib, dampingi keduanya dengan cara yang baik. Mohon izin, saya akan membayar fidyah untuk istri saya. Yang ingin saya tanyakan, kriteria orang yang miskin yang pantas untuk diberi fidyah itu apa saja, Ustaz? Jazakallah khair. Nah, ahibati fillah, ingat ya, bicara fidyah ini, fidyah itu untuk orang yang tidak mampu puasa karena tua renta atau karena sakit yang tidak diharapkan sembuh. Kalau yang hamil dan menyusui, pendapat jumhur ulama, dan insya Allah ini pendapat yang lebih selamat, tetap dibayar dengan puasa. Kapan engkau mampu puasa? Karena yang hamil dan menyusui ini kondisi yang tidak permanen, maka lebih dekat dengan faman kana minkum maridhan au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sedang dalam perjalanan atau dalam kondisi sakit, maka hukumnya mengganti hari-hari yang ditinggal dengan puasa di hari-hari yang lain. Kondisi hamil dan menyusui lebih dekat kepada musafir dan orang sakit daripada orang tua renta yang sudah tidak mampu. Tapi kalau istri antum ternyata memang termasuk yang tidak mampu puasa, ya bayar fidyah. Buat orang miskin, ya orang miskin yang biasa dapat zakat. Orang miskin yang ya punya penghasilan tapi tidak mencukupi untuk hari-hari dia, antum berikan kepada dia. Siapa yang menentukan jumlah mahar ketika akan meminang perempuan? Pihak laki-laki atau perempuan?
nominal mahar tersebut? Ya pihak perempuan lah. Tapi antum boleh memberikan penawaran. Pihak perempuan, kadang-kala kan ada orang yang maharnya itu maharul misil, tidak disebutkan ketika akad nikah, maka maharnya itu mahar pasarannya berapa. Ada di masyarakat itu pasarannya. Kalau dia anaknya ustadz S1 STDI umpamanya, anak ustadz S1 STDI, kemudian sudah pernah berangkat haji, berangkat umroh, maharnya berapa kira-kira? Ya antum hitung lah, gantikan biaya umroh dan hajinya sama biaya kuliahnya. Jadi ada mahar pasaran. Makanya beberapa teman kayaknya di Jawa nggak terlalu seperti itu. Siapa yang dari Sulawesi? Nah ini ada imam kita nih. Nah, Ihsan, berapa pasarannya di sana? Kalau sudah S1 mamanya, kan berbeda kan? Ada perbedaan jamaah. Yang lulus SMA sama S1. Antum udah nikah? Belum, yang sudah nikah katanya. Puluhan sampai ratusan. Allahu Akbar jamaah. Baik, itu kalau S1. Kalau S2? Kalau sudah berangkat haji lebih mahal lagi kan? Iya, kalau nggak salah seperti itu jamaah. Jadi yang menentukan itu pihak perempuan. Karena yang akan menikahkan kan bapaknya. Bapaknya yang menyebutkan nanti, angkah tuka wa zawwajtuka, aku nikahkan engkau, aku kawinkan engkau dengan putriku yang bernama fulan dengan mahar 2M plus 3 mobil Pajero. Nggak jadi pak, nggak jadi sudah, nggak apa-apa. Ini kan akad. Akad itu bitarodi, ada keridhaan dari kedua belah pihak. Kalau antum melihat ya Allah kayaknya berat pak, kan kadang-kadang mengatakan nakdan, halan, tunai. Saya terima kredit cicil pak. Tahu nggak? Sudah nggak jadi nikahnya. Maka yang menentukan itu pihak perempuan. Kalau antum melakukan penawaran nggak apa-apa. Umpama yang laki mengatakan, Pak saya mohon maaf, saya bisa ngasih mahar nggak banyak, cuma 25 juta. Kata orang tua perempuan, tambahinlah, tambahin 100 nggak apa-apa. Ya kan bebas tadi kan. Ini akad. Akad itu harus saling ridho. Kalau ternyata ya Allah kalau 100 janganlah Pak, terlalu banyak lah Pak. Sudah saya tambahin 5 juta Pak, 30 juta. Baik, nanti kita kasih jawaban. Iya. Ada yang dikembalikan siapa? Ada. Pernah terjadi. Kan uang apa? Uang penaik namanya. Uang penaik, panai. Kalau di Madura uang apa? Yang Madura? Uang apa namanya? Kalau yang hantarannya yang diberikan itu, ada hantaran yang diberikan jamaah. Itu kadang-kala dilihat jamaah. Hantaran dilihat, duitnya berapa? Loh, kok cuma 100 juta? Cuma jamaah nggak tahu. Emasnya dilihat, ya perhiasan dilihat, tutup lagi, kembalikan. Sampaikan kayaknya kalau segitu nggak bisa. Karena sekarang jemaah, uang itu ternyata bukan hanya mahar. Uang itu dijadikan untuk melaksanakan walimah. Seharusnya yang mengadakan walimah itu pihak perempuan apa pihak laki-laki? Pihak laki-laki. Pihak laki-laki. Dia yang punya fulus kan. Perempuan ini yang dikasih fulus, yang mau menikah ini. Makanya Nabi SAW nyuruh Abdurrahman bin Auf untuk mengadakan walimah. Aulim walau bisya, engkau adakan walimah walaupun dengan seekor kambing. Dan Nabi SAW ketika Ali menikah sama Fatimah, Ali yang disuruh mengadakan walimah, bukan Nabi SAW. Tapi kalau pihak perempuan mau ngadakan nggak apa-apa. Dan boleh jadi sang laki mengatakan, ini saya bisa bantu untuk walimahnya sekian.
Kata orang tua, ya nggak apa-apa lah. Kalau uangnya cuma 50 juta, undangannya 50 orang aja lah. Seperti nggak apa-apa. Umpamanya seperti itu. Artinya ini kembali kepada tarodhi, ya, saling ridho. Dan sebaik-baiknya wanita itu adalah inna min yumnil mar'ati, termasuk berkahnya seorang wanita itu adalah ya qillatu mu'aniha au taisiru mahriha, ya, sedikit nggak banyaknya biaya yang dikeluarkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.